narasi-narasi yang disampaikan oleh guru-guru kita, para mubaligh, para ustadz, itu tidak menyentuh substansi. Kita hanya berbicara tentang rukun dan itu hanya tentang sholat saja. Maka hampir semua mubaligh yang saya pantau itu bicaranya berapalah gajimu sampai kau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu. Jadi seolah-olah Islam itu hanya tentang sholat berjamaah di awal waktu. Maka selalu saya bantah narasi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang disiplin sholat berjamaah di awal waktu, tetapi beliau adalah sosok yang disiplin mengerjakan sholat fardu secara berjamaah. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Lalu saya teringat di 2003, saya pulang liburan kuliah dari Al-Azhar, diundang untuk menyampaikan tausiah asar di Musalla Dinas Syariat Islam saat itu yang dipimpin oleh guru kita Prof. Aliasa Abu Bakar. Jadi dalam tausiah itu saya juga sudah menyampaikan kenapa kita memulai syariat dari hukuman cambuk, kenapa tidak memulai dari perbaikan akhlak dan akidah lebih dahulu. Untuk syariat ini yang juga sudah sering kita abaikan, bahkan narasi-narasi yang disampaikan oleh guru-guru kita, para mubaligh, para ustadz, itu tidak menyentuh substansi. Kita hanya berbicara tentang rukun dan itu hanya tentang sholat saja. Maka hampir semua mubaligh yang saya pantau itu bicaranya berapalah gajimu sampai kau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu. Jadi seolah-olah Islam itu hanya tentang sholat berjamaah di awal waktu. Maka selalu saya bantah narasi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang disiplin sholat berjamaah di awal waktu, tetapi beliau adalah sosok yang disiplin mengerjakan sholat fardu secara berjamaah, baik di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, bahkan setelah keluar waktu. Maka dengan nada sarkas saya katakan, jangan-jangan di akhirat nanti derajat surga kita lebih tinggi daripada derajat surganya Nabi, karena kita lebih disiplin daripada beliau. Selalu salat berjamaah di awal waktu. Jadi kamanyang surga ada jangan Nabi. Ini anomali. Jadi saking sibuknya mengurus tentang salat berjamaah sampai lupa dimensi akhlak. Padahal dalam Islam dasar ibadat itu bukan menambah yang sunat, tetapi menjaga diri agar tidak terjerumus pada yang haram-haram. Maka sholat pun sebenarnya masjid bukan menjadi harga mati. Yang penting sholat itu berjamaah. Selain daripada sholat Jumat, bisa berjamaah di rumah, bisa di kantor, bisa di musalla, bisa di surau. Yang penting berjamaah. Tapi yang dibangun pemahamannya di masjid, walaupun tidak berjamaah. Maka hari ini kalaupun ada jamaah di masjid, apabila imamnya masih sedang sholat. Kalau imamnya sudah salam, seramai apapun masbuk yang datang belakangan, itu tetap akan sholat sendiri-sendiri. Sulit untuk mengajak berjamaah. Kenapa? Mungkin yang pertama tidak dibangun kesadaran, dan yang kedua, mungkin sudah ada yang mendakwahkan kesadaran berjamaah, tetapi kecurigaan kita sangat tinggi. Jadi kalau orang seperti saya yang mengajak berjamaah, orang lain curiga, hanya meja kerung semua, jangan-jangan aswaja. Jadi kalau yang pakai celana panjang mengajaknya, jangan-jangan wahabi. Jadi ini menjadi masalah tersendiri bagi kita. Jadi tidak terbangun semangat berjamaah. Yang terbangun pokoknya datang ke masjid. Ini salah jalan. Intinya berjamaah, bukan tentang masjid. Intinya adalah berjamaah. Ngapain kita ke masjid kalau tidak berjamaah? Tetapi usahakan tetap berjamaah walaupun Anda tidak sampai ke masjid. Ini yang harus kita hidupkan kembali. Jadi akhlak ini. Maka akhlak tersebut, barometer akhlak, peradaban sebuah negeri, sebuah bangsa, itu hampir secara aklamasi disepakati atraksinya itu ada di dua tempat, di ruang publik. Yang pertama di pasar dan yang kedua di jalan raya. Maka seharusnya ketika kita ingin menjalankan syariat Islam di Aceh, fokus kita yang pertama adalah pelaksanaan akhlak itu di dua tempat. Yang pertama di jalan dan yang kedua di pasar. Yang di jalan ini bagaimana kita menghargai dengan sesama pelalu lintas, orang yang melaju di atas jalan. Dan yang di pasar ini untuk mengawasi tentang kebersihannya, tentang transaksinya, dan lain sebagainya. Jadi setelah 20 tahun lebih perjalanan syariat Islam di Aceh, harapan kita, orang datang ke Aceh langsung terlihat nilai-nilai Islam. Tapi hari ini ketika mereka datang ke Aceh, nilai Islam itu tidak terlihat. Kenapa? Karena realitasnya
di jalan raya kita bukan jalan yang disiplin berlalu lintas, orang yang jalan santai di jalur cepat, yang jalan cepat terpaksa harus ke jalur santai. Maka ketika orang yang salah berada di jalur yang benar, maka orang yang benar terpaksa melaju di jalur yang salah. Ini anomali, itu mulai dari jalan biasa sampai jalan tol. Ini anomali dan tidak tumbuh kesadaran, tidak menjadi contoh. Padahal untuk meluruskan persoalan ini, kalau ada etikat baik dari para pemimpin, dari pemerintah, gampang sekali. Bagaimana caranya? Dimulai dari sopir-sopir resmi pemerintah. Jadi setiap sopir kendaraan operasional milik pemerintah, mulai yang plat merah sampai ambulan, militer, TNI, dan Polri, itu harus benar-benar menjadi contoh bagi masyarakat umum tentang pola berlalu lintas. Yang kedua, sopir-sopir kendaraan umum yang tergabung dalam perusahaan itu langsung diarahkan oleh dinas perhubungan, oleh kepolisian, bahwa mereka harus di training safety driving, bagaimana mengemudi yang aman, sehingga begitu mereka datang ke Aceh, orang luar kagum, luar biasa syariat Islam di Aceh, jalan raya itu benar-benar tertib. Sekarang saja dengan kadar yang minimal yang mampu kita wujudkan, itu mendatangkan kekaguman. Saya dengar dari beberapa orang kawan yang memantau diskusi di media sosial tentang pelaksanaan PON, itu tamu-tamu yang datang dari luar Aceh, mereka kagum. Salah satu yang mereka kagumi, saat lampu merah selesai berganti lampu hijau, itu hampir tidak terdengar suara klakson, nggak ada klakson. Itu ya alhamdulillah bagi kita. Mungkin ke depan akan banyak suara klakson karena ini jarang terdengar. Nauzubillah, karena kita tingkatkan hal-hal yang negatif. Ini nauzubillah. Jadi seharusnya itu mulai tertib, parkir juga tertib. Kita tidak diajarkan parkir yang benar. Bayangkan jalan Teguh Umar itu jalan protokol. Ada 3 jalur. Ada 3 lajur, bukan 3 jalur. Ada 3 lajur. 1 lajur setengah itu dipakai untuk kendaraan yang parkir. 1,5 terpakai untuk yang parkir. Bayangkan orang yang parkir ini tidak merasa berdosa, bokong mobilnya itu berada di atas median jalan. Yang penting kapnya itu masuk dalam lokasi parkir. Itu seharusnya menertibkannya gampang sekali. Kalau saya jadi wali kota, itu dalam kondisi darurat ketika terjadi kebakaran, mobil pemadam kebakaran tersebut kita buat barirnya di depan yang dari besi. Ya ujak rata garis ya ju. So kenong-kenong, yang 3 dapok boleh yakin. Kenapa? Hari berikutnya orang yang parkir sembarangan berpikir ini mejak motor pemadam habis itu. Ya. Tapi tantangannya adalah nanti ada orang-orang yang punya akses kepada kekuasaan menggugat kepala dinas pemadam kebakaran. Pak Fadil, mana nak? Mana? Asisten 3, asisten 2. Oh, asisten. Tolong sekda. Dari pejabat ke pemandu tu ya. Jadi bayangkan nanti digugat, ya patut dibayar dulu. Paling kurang itu menimbulkan efek jerah, trauma. Mereka mulai wanti-wanti, jangan parkir sembarangan karena nanti ditabrak. Tapi tidak ada usaha ke arah tersebut. Jadi tidak ada pemikiran, tidak ada ide, tidak ada kreativitas bagaimana menertibkan jalan. Yang kedua, pasar. Bagaimana menjaga pasar itu menjadi bersih, lingkungannya menjadi nyaman. Jadi di sudut-sudut tertentu ada tempat untuk santai dengan suasana yang bagus. Ini malah pasar kita menjadi sangat amburadul. Mereka yang bayar sewa toko mahal-mahal terhalangi rezekinya karena ada orang yang pasang lapak gratis di depan dan mereka dipajaki. Ini namanya akhirnya orang mulai berpikir, ngapain kita sewa toko? Kalau di depan toko ada orang yang bayar sewa murah, hanya bayar pajak 2.000 sehari, tapi bisa menghambat orang yang mencari rezeki yang bayar sekian puluh juta per bulannya. Ini anomali, terjadi kezaliman. Itu belum lagi jalan kita yang sebenarnya lapang mengalami penyempitan karena ada yang buka lapak di atas badan jalan. Kenapa terjadi demikian? Karena tidak ada yang menyampaikan hadis ini dengan benar tentang imatatul adza anit thariq, hanya diterjemahkan memindahkan duri dari jalan. Akhirnya orang fokus tentang duri. Yang penting duri nggak ada di jalan, nggak masalah lapak di atas badan jalan, nggak masalah becak di atas badan jalan. Padahal imatatul adza anit thariq adalah menghindarkan gangguan dari jalanan. Ini 2 barometer pertama. Yang pertama tentang jalan raya, yang kedua tentang pasar. Dan yang ketiga khusus untuk kita di Aceh, kita punya etalase yang sangat bagus untuk pelaksanaan syariah, yaitu lingkungan kampus. Ada Kopelma, di situ ada kampus USK, di situ ada kampus UIN, yang seharusnya dari ruang kampus itulah yang mahasiswa yang agent of change ini, agen perubahan ini, menunjukkan kepada masyarakat umum bagaimana berinteraksi di ruang publik. Maka hampir tidak pernah absen saya memaki lingkungan kampus tersebut. Kenapa tidak ada usaha menjaga kewibawaan lingkungan kampus dengan penampilan orang-orang yang berkelas?
Ini bayangkan lingkungan Kopel Darussalam itu diisi oleh orang laki-laki yang celana pendek, diisi oleh orang-orang perempuan yang berbaju ketat, yang kita malu bagaimana kampus yang ilmiah itu penampilannya tidak ilmiah sama sekali. Dan tidak ada yang berpikir, padahal lingkungan kampus itu sudah ada satpam-satpam yang digaji secara resmi. Mereka nggak perlu patroli, tinggal jaga pintu gerbang saya keluar dan masuk, itu sudah selesai. Tapi tidak ada usaha ke arah itu sama sekali. Nah, sekarang semakin miris. Dunia pendidikan kita menjadi kontradiktif. Anak-anak SD, bahkan TK, itu dari SD yang laki-laki sudah pakai peci, pakai baju lengan panjang, pakai celana panjang, yang perempuan pakai jilbab, pakai gamis, pakai stokin, pakai sepatu, datang ke sekolah diantar oleh orang tuanya, oleh ayahnya yang pakai celana pendek. Dan itu tidak ada satu pihak pun yang keberatan. Tidak MPA, Majelis Pendidikan Aceh, tidak bersuara pula MPU, dan tidak pula MAA. Artinya itu tidak menjadi sebuah kerisauan. Kalau ada yang katakan kami sudah bersuara, enggak terdengar suara Anda. Oh, kami sudah keluarkan fatwa, tidak cukup sebatas fatwa. Harus ada usaha serius bagaimana fatwa itu bisa dieksekusi, bisa berjalan. Ada peluang-peluang bagi kita untuk menggerakkan elemen sosial kalau pemerintahnya tidak mampu untuk bekerja. Tetapi ruang tersebut tidak kita jalankan. Maka kita akhirnya menjadi malu. Kita mengaku bersyariat Islam, tetapi wajah Islam itu tidak terlihat. Maka saya katakan, saya tidak alergi melihat orang celana pendek apabila bukan di Aceh. Dan saya tidak alergi melihat orang Aceh pakai celana pendek apabila tidak pakai label syariat Islam. Nah, maka kalau kita tidak mampu islamikan pemandangan di ruang publik, hapus saja kata-kata syariat. Kenapa? Karena itu benar-benar kontradiksi, memperolok-olok syariat. Maka ini menjadi PR bagi kita. Jadi harapan kita sederhana saja. Barometer syariat itu berjalan dengan baik, tampilan di ruang publik. Jadi yang kita atur adalah ruang publik. Ruang privat itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Makanya di dalam aturan tentang amar ma'ruf nahi mungkar ada salah satu syaratnya, ayyakunal munkaru zahiran bila tajassusin. Kemungkaran itu terlihat nyata tanpa harus dimata-matai. Jadi bukan mengintip ke ruang-ruang privat. Maka saya paling tidak setuju ketika ada Satpol PP dan WH menggerebek pasangan mesum di kamar hotel. Kita tidak setuju mereka buat mesum, tetapi menggerebek mereka di ruang privat itu salah. Maka kalau ingin menggerebek mereka, antisipasi sejak sebelum mereka masuk ke hotel. Maka sejak dari luar tidak boleh berboncengan berdua-duaan yang bukan suami istri, yang bukan mahram, itu untuk mengantisipasi. Ketika sudah masuk ke hotel, tinggal penekanannya lewat keamanan hotel. Jadi kalau kita menggerebek ke dalam hotel, yang pertama salah secara syariat, dan yang kedua itu mengganggu kenyamanan orang yang berbisnis. Maka kita pastikan bahwa bisnisnya berjalan syar'i, tetapi bukan intervensi ke dalam, tapi dari akses yang ada di luar. Ini yang kita harapkan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita ingin syariat ini yang terlihat saja dulu. Yang bahagian batin itu insya Allah akan menyesuaikan. Karena ketika lahirnya sudah baik, insya Allah yang batin akan ikut baik. Tapi kalau lahir yang terlihat saja sudah buruk, yang batin sulit untuk kita berbaik sangka. Maka mudah-mudahan itu menjadi pengantar awal provokasi kita di awal. Ya, Demikian. baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan ya paparan daripada ayahanda kita, Pak Azwar Abu Bakar. Beliau ini Ketua Faksi Lembaga Pemerhati Advokasi Syariat Islam. Kepada ayahanda guru kita bersama penasihat Arafah, Pak Azwar Abu Bakar, kami persilakan dengan segala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Al-Afah, Ustaz Al-Anam, dan calon wakil wali kota ini. Kita Mulia Rahman. Rahman, Ketua Masyarakat Muda, Masyarakat Pemuda Masjid, Masrul Aidi, Betul ID, Wali Kota Cegel. Terima kasih dulu. Hari ini bahagia. Saya sampaikan sedikit secara keseluruhan. Yang pertama, kita yakin semua dunia Islam itu yang paling sempurna. Jadi kalau ada kurang-kurang itu yang hanya di Islam, saya baca tulisan sejarah Aceh, sejarah perkembangan Islam yang ditulis oleh Profesor Al-Asa dan Profesor Syahir Abbas. Saya berkesimpulan hari ini adalah hari paling mudah,
paling mendukung suasana untuk kita melaksanakan secara kebijakan publik. Masuk Islam di Aceh, pakai zaman kerajaan bukan hadis itu langsung diterjemahkan oleh apa namanya oleh ulama kita. Malikul Adil. Qadhi Malikul Adil. Qadhi Kali Malikul Adil. Jadi langsung ambil hadis teruskan sekarang. Zaman di Belanda pribadi diterima, tapi secara politik dilarang. Baru-baru mereka di mana PKI buat kali juga sulit sekali. Jadikan istimewa Aceh yang agama tapi persen tak ada. Tapi setelah 2000 ada faktor masyarakat, ada faktor Islam. Bukan tidak ada Islam, tapi bergabung itu membuat pusat memberikan kewenangan yang luar biasa. Ini Undang-Undang 44, Undang-Undang 11 2006 itu kalau kita baca tidak ada lagi hambatan kita melakukan kesehatan. Jangan terbaik kita. Nah di awal-awal kita dari kata sendiri kita terjebak karena situasi waktu itu dengan orang kampung mana-mana yang di Jaya, ya, kemudian perkumpulan laki perempuan yang bebas, maka diambil oleh orang itu untuk menjadi mahal. Mereka menjaga harta yang bergizi, menjaga penasab yang berzina. Tapi kalau berzina kan susah menguruskannya, dia halwat lah, tidak dipegang, itu dasarnya. Dan dilarang kita hilang pikiran, jangan kamar dan jangan jadi apa lagi? Kita nggak boleh ada yang sesat, menjaga keimanan. Itu 5 yang dijaga. Itulah keluar peraturannya. Tapi dalam pelaksanaannya orang belum paham betul. Naik itu apa? Tawar itu apa? Belum terbiasa. Pelaksanaan juga tergantung pada dia. Jadi dua nggak ada, wihara jalan. Lagi dia seperti sang patah hidup lalu siapa nggak tahu ada kira-kira begitu. Nah sekarang kita sudah 23 tahun, 21 tahun. Makanya lagi kita kalau orang Aceh bilang lepas hilang, lepas pulang. Evaluasi. Yang salah evaluasi. Nah setelah kita dulu, ini kan kita pengamat Islam nih. Jadi yang mengamati coba diomongin siapa? Nah, dari hasil bicara kita, Islam itu ada beberapa hal. Tadi kita masuk sampaikan. Fondasinya adalah akidah dan akhlak. Apakah orang Swedia dengan akhlak? Orang Jepang tangan berapa? Tapi akidahnya nggak pas. Akidah ini dikaitkan. Kalau orang berakhlak cuma sama manusia, tapi kalau kita akidah kita, harusnya akhlak karena Tuhan kita. Akidah sama manusia, bukan orang tua, orang guru. Akidah dengan lingkungan. Aku jadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, apakah? Kita yang mau menjaga di akidah kita luar. Jadi kalau akidah tidak ada, almarhum Yusuf tahun yang lalu, akidah terhadap segala yang ada pada Islam, almarhum Yusuf. Itu dulu. Akidah bangun dulu. Ya. Yang kedua, kesalahan sosial. Ya, itu benar bisa nampak kebersihan, orang mau antri, parkir lalu lintas, tidak sembarangan buang sampah, recycling bahan-bahan yang terbit. Kalau itu adalah kesalahan universal, mau agama apapun itu ada itu. Nah, apalagi Islam. Yang kedua, kesalahan universal. Di sekolah-sekolah, di pesantren, kalau makan, udah antri belum? Ini kita mulai dari sekolah, di rumah, makanan yang makan. Jadi pertama akidah dan akhlak, yang kedua kesalahan sosial.
Yang ketiga, negara melindungi semua umat beragama. Seperti di Madinah, kita luar biasa. Ada gereja di Jakarta masih ada TPKOM yang masih ada, program Belanda juga ada. Jadi kita nyatakan bahwa kita toleransi, cuman jangan toleransi dengan agama lain saja, dengan agama kita nggak toleransi. Main buku aja, ya loh, ini kita bangun ini. Ya, kalau yang nggak kita berdialog. Yang keempat, Allah ini akan mengajak suatu bangsa dengan memberi pimpinan yang tidak benar. Ada itu. Ya, jadi Tuhan mendukung orang yang seperti Fir'aun terhadap Bani Israel itu azab yang besar. Dan berdoa supaya kita mendapat pemimpin yang baik. Dengan cara apa? Kita harus buat pemilu atau pilkada yang Islami. Oh, kenali paduan ganda. Lama tidak kita ubah, tidak akan dapat pemimpin yang baik. Jadi yang keempat adalah bagaimana kita membangun, mencari pemimpin baru dengan cara yang Islami. Nah, sekaligus ya sebagian, tapi harus ada keyakinan ini bisa kita ubah. Allah marah betul kalau kita nggak yakin Allah akan merubah kami cara ini untuk dari pemimpin yang kita pilih yang baik akan dapat pemimpin yang bisa mengontrol birokrasi yang bersih. Punya umat tahu kenapa? Tidak usah. Di birokrasi yang bersih orang itu bisa memutuskan ini uang sekian ini mau buat apa. Yang paling banyak masalahnya. Inal mubarakuna karena ibadah saya. Jadi kalau asal buang saja itu kan. Ya. Yang keenam, orang aja itu orang yang berzakat. Oh juga lagi alif lam zalika kita lari bersih sekali. Ini kita sekarang menjadi itu dalam takdir. Siapa yang takdir? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau tiga ini nggak ada, yang pada gaib, nggak salah, nggak bayar zakat, itu kita buta baca Quran, tidak apa-apa. Baru yang berikutnya percaya pada yang tidak. Jadi zakatnya kita mau bayar lewat tengku, mau bayar langsung, nggak apa-apa. Tapi kita harus pastikan semua orang dua macam. Kalau nggak bayar zakat gimana? Nggak ada cerita. Itu saya kira. Nah, baru berikutnya kita melindungi anak muda, anak-anak, perempuan, antara lain dengan bahaya narkoba. Kalau ini kita tulis dalam anu kita bisa punya Kapolda, gimana Kapolda, bagaimana DNT, apa yang anda buat, itu bisa tulis ada anu. Ini kalau nggak ada anu itu bisa. Usahanya. Dan terakhir, kalau di daerah yang sudah pernah kita buat, kita sosialisasikan dengan baik, kita awasi dan kita terapkan dengan adil. Jadi itu beberapa hal terkonsentrasi dan kita menjadi luar biasa. Alhamdulillah. Intinya pilih pemimpin ya, kalau manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Gubernur ada calon, ada dua. Itu juga bupati di daerah-daerah itu memang tidak ada yang sempurna, tapi pilih ya yang terbaik. Makanya harapan itu untuk semua golongan dalam bisa masyarakat. Makanya calon wakil wali kota ada dua, aman. Nggak ada dusta di antara kita. Satu orang hancur, dibabat asli. Ini alhamdulillah dua, nanti ke depan dua lagi. Wali kotanya semua empat kita. Belum gubernur nanti kita panggil. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama penasihat Arafah Pak Adwar Bakar. Sekarang kita akan minta tanggapan ya dari yang pertama dari Dr. Mulia, nanti dari Pak Haji Khairul Amal kepada Dr. Mulia Rahman,
ya sebagai caleg juga ini, alhamdulillah Arafah untuk semua golongan yang bisa kepada Caleg. Ustaz Dr. Mulia Rahmat kami Caleg DPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita Ibu Masrul Aidi, kemudian juga ada Ayahanda Azwar Abu Bakar, mantan gubernur dan juga menteri PAN RB. Kemudian juga Ustaz kita Ustaz Arafah, terima kasih telah mengundang kami juga untuk kita bisa diskusi panjang lebar Ustaz, yang berimbang. Seharusnya saya pikir tadi langsung Ustaz Khairul Amal dulu yang bicara, karena beliau senior. Apapun cerita, kita ini kan pengkritik, makna pengkritik karena kita ormas, di situ dibuat sebagai ormas. Tapi kalau Ustaz Khairul Amal pernah menjabat, jadi seharusnya yang pernah menjabat dulu ya kan. Terakhir baru kita kritik lipas. Nah, terima kasih juga kepada Ustaz Khairul Amal juga yang alhamdulillah kami hari ini sama-sama sedang berikhtiar berjuang bersama, karena saya pikir saya dengan Ustaz Khairul Amal sama kami ini berpacu dalam melodi. Teman-teman sekalian yang kami hormati, guru-guru kami sekalian, saya bingung ingin memulai dari mana, karena yang disampaikan oleh Ustaz Masrul Aidi dari awal tadi hingga tadi dari masjid hingga di tempat yang mulia ini juga, itu sudah panjang lebar beliau sampaikan tentang kegelisahan, kecemasan, realita yang terjadi, dan juga beliau tuangkan di dalam Instagram. Jadi kalau mau mengikuti beliau, lihat Instagram. Nah, jadi pelaksanaan di Instagram beliau, ya kan? Karena saya ikuti itu. Kritikan-kritikan yang beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang hari ini dianggap tidak penting oleh orang-orang penting. Yang seharusnya ketika kita ingin berbicara penerapan syariat Islam, hal-hal yang kecil-kecilnya itu yang mungkin tidak dianggap penting, ini yang harus kita terapkan. Kita mulai. Nah, kecemasan wali kota Cekueng tersebut itu akan mudah terjawab, karena itu juga adalah kecemasan kita, melalui dengan hadirnya pemimpin. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang memang memahami tentang pemahaman, penerapan, dan pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Maka menarik ketika Ustaz Masrul menyampaikan dalam kajian kita tadi bahwa sebenarnya bukan soal mampu baca Al-Quran, tapi mampu memahami dan menginternalisasikan Al-Quran. Otomatis orang yang mampu baca Al-Quran, dia akan mampu ke situ juga. Tapi ketika dia tidak mampu menginternalisasikan, tidak mampu memahami tentang isi kandungan Al-Quran, maka itu tidak akan terjadi. Nah, kita hanya akan terkotak pada pembahasan ya di atas meja saja, implementasinya tidak ada. Dan inilah yang terjadi hari ini. Secara regulasi di Aceh itu sudah luar biasa. Oleh para pendahulu kita membuat aturan A, B, C segala macam, tapi pelaksanaannya tidak ada. Kenapa? Karena qudwah hasanah, uswah hasanah itu tidak dimulai dari pemimpin. Jadi kita hanya sebatas teori saja nih. Ngomong. Nah, sekarang implementasi keresahan kita bersama itu harus kita jawab. Tidak ada lain, jawabannya adalah perbaiki kepemimpinan. Juga dikuatkan oleh ayahanda kita, perbaiki birokrasi. Kalau birokrasinya juga bagus, itu akan bagus. Nah, bagaimana birokrasi ini akan baik ketika pemimpinnya yang kita pilih baik? Nah, ini menjadi catatan kita bersama. Dan juga kepemimpinan itu juga tidak hanya pada posisi pejabat tertinggi. Katakanlah kalau misalnya di wilayah Aceh ada gubernur, ya kan, ada, atau di atasnya ada wali nanggro. Bagaimana wali nanggro kita harus menjadi wali nanggro yang saleh, yang memberikan kemaslahatan, kesejukan kepada masyarakat Aceh. Bagaimana gubernur kita juga demikian. Bagaimana wali kota, bupati kita, hingga kecil pun demikian. Nah, ini pemilihan kecil bagaimana hari ini? Apakah sudah sesuai dengan aturan? Sehingga kalau tidak, kita lagi-lagi hanya bicara pada tatanan, ya ini lipstick semua nanti terakhir.
Maka itu yang harus kita temukan. Maka juga menarik ketika tadi juga disampaikan oleh Ustaz Jo Arafah, ar-rashi wal murtashi. Kalau udah masuk ke dalam menjelang pilkada, ya kan, berpeci pun kita kalau ada uang, ada serangan fajar, sedekah, semua macam lah nih istilahnya, ya kan. Ini yang terjadi hari ini ketika kita ingin melahirkan pemimpin yang baik. Maka penerapan syariat Islam yang maksimal itu tidak akan pernah terjadi. Kalau itu, bahkan kita kadang-kadang ragu nih. Ini mohon maaf, saya diskusi dengan sesama ustadz nih. Ini karena mohon maaf juga karena tadi diskusinya adalah calon dengan calon. Oh maaf Ustaz, minyohana peng, menang Ustaz. Jadi yang ngomong itu juga ustaz juga atau orang yang paham agama. Jadi saling melemahkan. Padahal Islam menggambarkan bagaimana ketika perang Badar. Perang Badar itu berapa pasukan Muslim dengan ketika ingin melawan Quraisy. Tapi yang sedikit bisa menang. Artinya ingin kita sampaikan, ternyata polemik kepemimpinan ini juga ada di tataran kita para ustadz-ustadz, para mubalik, keraguan-raguan itu ada. Yang seharusnya saling memperkuat apa tujuannya agar penerapan syariat Islam itu bisa kita jalankan secara kafah. Nah, hari ini juga yang terjadi dalam kondisi di tengah masyarakat kita hanya terus ditakuti dengan hukum cambuk, ya kan, kemudian macam lah, artinya lebih kepada hukuman, bukan kepada bagaimana kita memberikan sosialisasi pemahaman pelaksanaan syariat Islam itu kepada masyarakat yang persuasif. Nah, itu juga akan terjadi kalau pemimpinnya baik. Kalau pemimpinnya paham tentang pelaksanaan syariat Islam yang kafah, dia akan lakukan itu, dia akan turun untuk melakukan itu. Bukan hanya sebatas buat peraturan. Kalau seperti itu, uang itu nggak akan pernah cukup. Ya, kenapa? Karena kita bergeraknya karena perspektif uang. Tapi ketika pemimpin kita memberikan contoh yang baik, keteladanan yang baik, dia turun, dia sampaikan, ya kan. Kemudian di tengah-tengah birokrasi kita kan banyak program-program yang bisa kita lakukannya. Terkadang selama ini juga mungkin belum terlaksana. Ini juga banyak. Nah, terkadang juga dalam birokrasi yang hari ini terjadi, ini kapasitas saya juga sebagai pimpinan ormas. Terkadang ketika kita bangun komunikasi dengan pemerintah, ya, itu pejabat tertingginya oke, sangat setuju. Tapi kadang-kadang yang membuat itu terpangkas adalah ini nih, jajaran di bawahnya. Ini Pak nggak bisa, ini Ustaz nggak bisa, ini melanggar aturan segala macam. Itu kita hadapi. Padahal yang kita ingin sampaikan, penerapan syariat Islam ini harus seperti ini loh. Kami berada di bawah loh bersama masyarakat. Ini yang terjadi. Tolong dilaksanakan yang seperti ini. Tapi itu terpangkas. Nah, ini pengalaman pribadi yang kita hadapi. Begitu juga ketika kemarin mungkin Ustaz Khairul Aman juga mengalami pengalaman tersebut. Kami ikut tes uji kesehatan kemarin. Ya, uji tes kesehatan paslon dari gubernur sampai bupati wali kota, ya kan? Dan ketika kita ikuti proses, saya punya pengalaman pribadi. Oh, ternyata seperti ini loh pelayanannya. Oh, ini loh patutlah selama ini mungkin rakyat nggak dapat pelayanan. Tanda kutip, ya kan? Sampai seperti ini. Oh, ternyata ada yang lebih bisa didahulukan. Padahal di situ kita sama-sama calon. Tapi ada calon yang lebih dahulu bisa masuk. Padahal yang mengantri kita. Inilah kondisi hari ini birokrasi. Begitu juga ketika kita masuk ke rumah sakit jiwa. Ternyata rumah sakit jiwa itu nggak ada yang open selama ini. Padahal proses bagaimana kita memanusiakan manusia, menganggap manusia itu ada, kita pergilah ke rumah sakit jiwa. Saya ketika disampaikan oleh Dirut RSJ terkait dengan tidak ada yang open tentang pasien-pasien rumah sakit jiwa ini, termasuk keluarganya sendiri. Udah diantar, ya selesai. Beda dengan rumah sakit umum. Kalau diantar, dijenguk, dikasih makanan, segala macam. Tapi rumah sakit jiwa, ini mohon maaf, mungkin kita sendiri belum pernah masuk seumur hidup rumah sakit jiwa. Tapi ketika kita masuk, terketuk hati kita, ya Allah ya Rabbi. Ternyata hari ini ada orang-orang yang termarginalkan. Bahkan mereka ketika sudah sembuh, dibawa pulang ke tengah-tengah masyarakat, itu menjadi bahan ejekan. Sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Pernah nggak kita masuk ke ranah-ranah tersebut? Nah, jadi itu yang terjadi. Termasuk panti jompo, orang-orang tua kita. Ya, yang hari ini masuk ke panti jompo segala macam. Jadi penerapan syariat Islam yang kafah itu sebenarnya itu dia yang harus dilakukan oleh pemimpin. Dia turun, dia
melihat kondisi-kondisi seperti itu, bagaimana kemudian yang termarginalkan, yang mungkin dianggap sepele sebenarnya, alah itu kan orang sakit jiwa, itu kan orang gila tuh, ya kan? Padahal mereka juga ingin hidup bersama kita. Ini kan terasingkan mereka. Padahal mereka sudah sembuh. Bahkan luar biasa hari ini kalau rumah sakit jiwa tuh ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak direktur rumah sakit jiwa. Nah, ini yang terjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, sehingga saya berpikir kalau kepemimpinan itu tidak diperbaiki, maka kita akan terus berdiskusi, ya, tapi tidak akan ada sebuah perubahan yang maksimal. Tapi ketika kita hari ini mencoba bagaimana sama-sama kita gaungkan, ya kan, bagaimana untuk memperbaiki sistem birokrasi, kemudian kepemimpinan yang seperti apa yang sebenarnya diharapkan, yang juga tertuang di dalam tataran ajaran Islam, maka itu yang harus kita sampaikan. Nah, bukan lagi pada tataran hanya menyuhana apa itu, bukan seperti itu. Jadi kegundahan itu harus kita hilangkan, bahkan harus kita sampaikan kepada masyarakat. Apapun cerita ini ke depan pilkada, saya sampaikan kepada, kalau kayak Ustaz Zuhair Arafah mungkin sampaikannya adalah jangan sogok, jangan menerima sogok segala macam. Saya masuk ke dalam ranah dunia pendidikan karena kebetulan bergerak di pemuda remaja masjid ke guru-guru TPA. Ya, pada satu waktu saya sampaikan kepada, ini waktu menjelang pileg kemarin, ya, saya sampaikan bahwa hari ini kita, wahai para orang tua, itu berdoa kepada Allah, kita minta sama Allah, ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh, jadikan anak kami itu mampu menghafal Al-Quran, mampu mengimplementasikan Al-Quran, jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang soleh, yang jauh dari korupsi. Itu doa seorang orang tua, si ibu katakanlah. Tapi fakta lapangan, ketika sudah menjelang pilkada, berapa bayaran? Yang bayar itu saya kasih suara. Itu yang terjadi. Ambil uang bawa pulang, kasih kepada istri. Dek, tolong masak. Tolong buat makanan yang enak. Kemudian si istri masak, kasih ke anak. Anaknya lagi hafal Al-Quran, anaknya lagi belajar hidayah. Kan ini yang terjadi hari ini. Ya kan? Seharusnya anak-anak tersebut menjadi generasi-generasi emas, pemimpin-pemimpin hebat masa depan. Tapi karena kita salah memberikan sesuatu asupan, karena kan sesuatu yang masuk ke dalam diri seseorang itu akan menjadi daging, ya kan? Dan itu yang akan mencerminkan kehidupannya sehari-hari. Maka hal seperti itu kita sampaikan, dan ini menjadi peran kita bersama supaya apa? Penerapan syariat Islam, kegundahan-kegundahan kita selama ini akan terjawab. Jangan jadi kita bahagian dari orang-orang yang kita hanya lipstik sementara kan. Maka kegundahannya harus terjawab. Saya kalau melihat kritikan-kritikan Ustaz Masrul, saya bilang ini loh sebenarnya, ini kan simple, bicara celana pendek misalnya, atau bicara soal nama. Mulia Rahmat istri saya Rabi Agustia, jangan Rabi Agustia Mulia Rahmat misalnya. Itu kan hal-hal yang sepele, tapi sebenarnya di situ juga bahagian dari implementasi syariat Islam. Tapi kan nggak ada open, nggak ada open hal seperti itu. Itu nggak penting. Akhirnya kejahatan, kebiasaan-kebiasaan yang salah karena ini sudah sering dan itu dibenarkan, maka akan menjadi benar. Dan kebenaran-kebenaran yang seharusnya itu dilaksanakan, tapi karena kita tidak pernah membiasakan, akhirnya menjadi sebuah kesalahan. Inilah yang terjadi hari ini. Maka dalam diskusi singkat ini saya berpikir, saya mengajak kita semua bagaimana jika ingin mengubah ini, maka kita mulai juga dari kepemimpinan, kemudian juga birokrasi, dan juga kita harus terus ada pengkritik, pemberi saran itu harus tetap ada. Kan menarik kalau dalam dunia politik, kalau kita nonton di Jakarta ada Rocky Gerung misalnya, itu kritik yang pedas saja ngomongnya, karena betul yang dia kritik bukan pada orangnya, tapi pada kebijakannya, pada jabatan yang dia duduki. Ini menjadi penting. Saya rasa itu saja sebagai pemantik dari diskusi kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan daripada Dr. Mulia Rahman ya. Mudah-mudahan insya Allah ya
yang dipaparkan oleh beliau mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Nanti setelah ini setelah pemaparan yang akan disampaikan oleh Haji Khairul Amal, mudah-mudahan insya Allah kita bisa sharing bersama ya. Nanti boleh bertanya, nanti semua boleh bertanya apa saja tentang penerapan syariat Islam di Aceh, apalagi ini dalam posisi PON. Mari sama-sama kita mendengar arahan dari Pak Haji Khairul Amal kepada Pak Haji Khairul Amal. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak Syariful Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, alhamdulillah ya rabbal alamin. Wa bihi al-haqq bi ilmihi ala dini kulli wa salihal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mas Waidi, wali kota Cianjur. Ya, terima kasih. Calon. Kemudian kita alhamdulillah masih depan kita beliau siap selalu memberikan nasihat dan pandangan-pandangan beliau kepada kita. Kemudian Dr. Mulia, Ketua DPRI, saya tidak ada jabatan, saya pelata, saya guru Pak Al-Ustaz Mastur Aidi Al-Mubarak. Jadi terkait dengan bagaimana kita menerapkan ajaran Islam dan antara realita dan harapan. Saya ingin memulai dari ucapan kutipan saya kepada salah satu tokoh internasional Syekh Muhammad Abdul. Mungkin Ustaz Mastur tidak salah kalau dia di beliau bukunya luar biasa. Beliau mengatakan, saya pergi ke negara barat, saya menemukan Islam di sana, tapi nggak ada orang Islam. Ketika saya kembali ke Arab, saya melihat orang Islam banyak di mana-mana, tapi saya tidak menemukan Islam. Itu kata saya. Artinya Islam itu memang tergambar dari tampilan masyarakat, peraturan, seperti Mastur Aidi sampaikan tadi. Akhlaknya yang paling pertama, orang nggak lihat sunat mayang mana, ini masih ada sana. Tapi yang dilihat adalah akhlaknya. Hari ini kita krisis, tapi mudah-mudahan kita coba dengan apa namanya dengan optimisme kita membangun ini menjadi negara Islam yang mengerti kehidupan. Kemudian yang kedua juga saya ingin dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, dia mengatakan tegakkan khalifah di dirimu, maka dia akan tegak di negerimu. Jadi dari dua hal ini saya mengambil sebuah hikmah bahwa dengan cara itu tidak dinafsi, mulai dari diri kita, tidak mulai dari orang lain. Jadi kalau kita ingin melihatkan jangan tujuh orang, kamu harus kita lah. Jadi sebagai guru yang kita mencoba mendidik anak didik kita itu kan yang paling mudah, atau keluarga kita yang paling dekat yang harus kemudian kita tanamkan bagaimana Islam ini juga di keluarga kita. Apapun yang terjadi, kadang-kadang kan belum, misalnya contoh, anak kita betul-betul di sekolah, jadi dia menyolat barisan panjang, tapi kamu harus anti di belakang. Sudah Yahudi, kamu tidak tahan wali-wali mulai, anti ya. Tidak begitu, jadi berusaha anak kita juga. Kenapa kita nggak sabar ya? Keluarga segera nggak perlu wali dulu kan harus dipanggil. Jangan kan keluarga itu sekali. Jadi mudah-mudahan saya tetap optimis bahwa kita bisa melakukan apabila semua kita berkolaborasi melaksanakannya dari kita. Ada tiga tahapan, dari tahapan
cara kita melakukan. Yang pertama adalah penyadaran. Jadi, penyadaran terhadap Islam kita harus sadar, harus paham, harus sadar. Jadi kalau penyadaran itu kan paling efektif melalui pendidikan, sekolah, saya di UDA itu apa? Kita memberikan yang membuat undang-undang itu, dan sekolah dasar kita itu sudah karena kita ibadah ya. Kita nggak buat lagi sekolah dasar, cuma terasa dasar. Kenapa harus madrasah? Madrasah itu kemudian berikan kita untuk menanamkan nilai-nilai dasar pada anak kita itu di sekolah. Karena secara massal pendidikanlah tujuan utama kita untuk menjalankan penyadaran. Jadi harus ada. Kalau nggak sadar, nggak paham bagaimana. Yang kedua pencegahan. Jadi sebelum terjadi dia harus cegah dulu. Dan bagaimana caranya supaya tidak ada orang hawa di tidak digunakan di tempat-tempat yang indah-indah yang bagus digunakan itu maksudnya seharusnya sekali. Harusnya kan kita faktor alam. Kita mana harus dipilih bahwa ini adalah Allah. Ya padahal ini mobil buah-buah sosialisasi itu upaya penyadaran dan pencegahan. Yang terakhir baru penyadaran tangkap Cuma kenapa pendidikan dua bisa jadi Jawa sudah menyampaikan kenapa dua karena sudah besarnya ada punishment hukuman dulu. Tapi kan nggak boleh kalau penyadaran itu yang punya apalagi di sektor atau yang besar itu adalah kita. Karena kita ada di jemaah Arab, suruh berdiri, selain diselamatkan, semua itu kan melakukan penyadaran. Ada sekolah, orang tua ada alamat dibuat, apa namanya, kasus itu semua pada jalan penyadaran. Kalau orang sudah sadar, dia tidak akan mau melakukan kemaksiatan apalagi pelanggaran. Jadi kita ini dulu sadar tidak mau membangun negara, sadar tidak mau korupsi, sadar bahwa Allah ada sama kita. Kedua yang kedua, Allah ada di kita, di samping kita itu. Waskat kalau istilah pegawai negeri pengawasan waskat. Tapi kita sadar bahwa Allah ada di kita. Kesadaran itu yang paling penting dari kita. Dari itu kita bisa lakukan semua dari hal kita yang bagus. Terakhir, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakinna kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi keberkahan negeri itu karena apa? Karena penduduknya yang beriman dan bertakwa. Kalau penduduknya beriman dan bertakwa, lahir pemimpin juga beriman dan bertakwa. Insyaallah seperti itu. Karena itu saya sebagai anggota Yayasan Arif Nasrul lagi sebagai rakyat belakang melihat bahwa gerakan syariah Islam ini bisa dilakukan. Semua orang bisa lakukan dari dirinya sendiri. Insyaallah akan personal sudah baik, keluarganya sudah bagus, masyarakatnya sudah bagus, insyaallah negeri ini juga akan baik. Jadi jangan berputus asa, jangan melihat tidak ada harapan, tapi ini optimisme kita untuk kemudian membangun Islam tegak di negeri. Berdatun, jadi saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau mengatakan ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri, baru kita memperbaiki orang lain. Asli nafsaka ya silakan. Perbaikilah diri kita dulu, baru kita perbaiki orang lain. Karena kita adalah khalif. Surah Al-Baqarah ayat 34.
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita merawat bumi ini, menjaga kebersihan, kata Ustaz Masudi, ya, kata ayahanda Abu Bakar, jangan bikin kezaliman, jangan merusak. Tugas kita adalah sebagai khalifah, kita harus menjadi contoh yang terbaik. Demikianlah, sudah lama sekali kita berbincang. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama Ustaz Masudi, ya, pada ayahanda kita Pak Abu Bakar, terima kasih banyak. Kemudian kepada Dr. Mulia Rahman, terus semangat ya. Semangat bismillah. Kewajiban kita berusaha hasil di tangan Allah. Begitu juga Pak Haji Khairul Amal, kita berusaha terus, hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Insya Allah ahad depan kita mengunjungi Masjid Al-Mabrur di komplek Asrama Haji. Ya, bagi pemirsa dimanapun berada, silakan depan kita kembali prokes setelah subuh keliling. Ingat, Arafah untuk semua golongan dan lapisan masyarakat. Apa Ustaz? Rizky? Podcast. Ya, kita akan mengadakan podcast kembali nanti ahad depan. Ya, bersama kita kembali dulu seperti ini ya. Kalau bisa kita ajak lagi teman lain. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.